mau showroom lama-lama juga sih, soalnya apa sih, aku kayak pengen keluar sebentar gitu cari makan, karena aku bosen kan delivery itu. So aku pengen cari gulai yang ada di pinggir jalan gitu loh, yang abang-abang jual gitu. Jadi nggak lama sih sebenarnya gitu. Terus aku ada utang showroom sama kak baby kayak pas kapan itu kak baby karena aku udah bilang nanti kalau misalnya konten radio aku yang apa tuh, yang ngopi, mau ngundang kak baby kan, mau collab. Terus latihan terus tuh, jadi nggak sempet kan ngundang kak siapa, kak baby. Nah sebelumnya pas aku sempet showroom radio juga itu giliran konten horor kan, jadi nggak bisa ngundang kak baby karena sebelumnya udah ngopi, maksudnya ngopi lagi kan. Ya udah, terus kemarin kak baby ngechat aku kan, ngechat aku, ayo kapan showroom. Terus aku bilang, kak aku pindah blocking kak. Aku bilang gitu, kak aku pindah blocking. Ini agak nggak tenang sih kalau mau showroom sekarang. Terus kak baby ketawa, ya udah nanti aja kalau kamu udah pindah blocking gitu kan katanya. Jadi waktu aku lagi belajar blocking buat pindah ke Natasha, ke unit sama Natasha kemarin, aku tuh agak takut kan. Jadi makanya kemarin aku pengen showroom, tapi gue pindah blocking, jadi aku agak-agak nggak tenang gitu kan. Udah tuh, terus tadi kan kebetulan tadi acara Cirona, terus ketemu kak baby malak lagi. Nggak malak sih, kak baby kayak ngingetin kapan showroom, kata dia gitu, dari kemarin kata dia. Kak baby mohon maaf nih, mohon maaf banget. Ntar showroom radio secepatnya sama kak baby ya kak baby. Sekarang aku mau unboxing kado doang kak baby, sumpah. Gitu sama kak baby. Soalnya aku bilang aku mau showroom sama kak baby sebelum kak baby graduate. Aduin baby. Kayak gini nggak temen nih, nggak sekalian cari tukang urut tulisan. Selamat malam kesayangan kita semua, asik, hai. Ya gitu deh, jadi sebenarnya mau showroom sebentar aja. Apa kak baby, tapi hari ini capek, kasihan. Jadi abis show 1 kak baby bilang pinggang gue bergetar, kata dia gitu, pinggang gue sakit pada encok guys. Abis lagu Escape, aku aja yang umur 20 gini aja baru mau 21 encok, kakinya remuk ya. Tadi aku bilang di Twitter, kaki aku kok remuk banget rasanya gitu. Apalagi kak Friska, kak baby udah encok. Kak Friska lucu banget, aduh capek, gue capek mau pijit. Gimana tadi bawain Believe K3? Seru sih, sumpah seru banget. Jadi waktu latihannya kan aku pas dikasih tahu ya Lisa ikut graduationnya Cirona ya, yang special show-nya gitu. Terus dikasih tahu kan tuh list lagu yang mau dibawain. Oh ini ada medley Manatsu, Pareo, KFC. Terus aku lihat kan, buset, ada medleynya Believe K3 yang dulu, yang lama banget kan. Ada apa tuh tadi namanya? Ada Uza, terus River, Beginner, Escape kan. Aduh mampus gue. Kalau Uza sama River sama Beginner udah sering bawain, jadi kayak latihannya ya udah gitu, udah bukan biasa aja sih. Maksudnya udah ngerti, udah banyak bayangannya. Tapi pas Escape kan belum pernah sama sekali gitu ya. Terus aku ngeliat videonya juga kayak, aduh ini gerakannya susah banget. Nggak gerakan JKT banget gitu loh, gerakannya si Escape kan. Nah terus, tapi karena aku suka lagunya dari dulu, dari zaman gue trainee, aku tuh sempet kepikiran pengen masuk tim K3 juga sih sebenarnya. Selain dulu aku bilang, Lisa mau tim apa, tim J gitu kan. Tapi sempet juga kepikiran apa tim K3 ya, lagunya bagus-bagus gitu kan. Terus aku ngeliat yang dulu yang tim K3-nya generasi 2 bawain Escape bagus banget kan. Jadi gue kayak, pengen sih biar bisa bawain Escape dalam hati gue gitu kan. Terus ternyata kemarin pas dikasih tahu ikut special graduationnya Cirona, ngikut tuh gue di Escape. Seneng tuh gue, kayak asik, sebelum grad sempet bawain Escape. Dan aku pas belajarnya pinter sih guys, nggak lemot gitu. Jadi kan karena aku suka juga sih lagunya, jadi udah gitu ya. Terus ya semoga aja tadi pas di panggung bagus sih.
Cuman tuh pas medley Uza sampai Escape itu emang agak agak mati sih, soalnya capek banget. Keren sih dulu Katri, tiap hari bawain medley itu capek banget ya. Iya, jadi oke, jadi kita unboxing kado guys. Bukan kado, gift. Kali saya bawain diagonal lah biar katam US unit song ini. Nih kalau boleh jujur ya, capek nih ya belajar Koreanya. Lihat nanti sih guys, ya nggak tahu, bisa aja tiba-tiba bawain kata Omoi. Tapi buat sekarang aku baru aja nih ya perform Natasha, jadi beri aku nafas karena otak aku juga dipakai untuk kuliah ya. Jadi terus lagi persiapan buat event Thanks for the Memories juga, jadi otak gue sebenarnya lagi agak kecampur-campur sih. Gitu ya, otak gue agak kecampur-campur nih. Aduh, kemarin latihan lagu ini terus kayak pindah blocking IN-nya juga, terus gue udah mulai kuliah gitu. Tiap kuliah udah mulai bikin kelompok, ada yang bikin artikel, bikin jurnal, ini segala macam, udah capek gue. Tapi keren banget, gila Kalisa perform Natasha. Terima kasih Kak Egi. Puji Tuhan deh kalau misalnya hasilnya bagus di panggung, karena itu aku belajar Natasha juga hitungannya cepet sih, kayak sehari sebelum show-nya. Jadi aku tuh kan dikasih tahu kalau nggak salah 3 hari kan buat ke Natasha. Aku belajar semua lagunya itu 2 hari. Nah sebelum 2 hari lah aku belajar 16 lagunya INI. Terus Natasha itu karena aku takut aku bawainnya nggak bagus, jadi aku sempat minta diajarin sama coach dan aku, Kak minta tolong ajarin dong cara pegang mic-nya tuh, stand mic-nya tuh agak susah kan, jadi aku minta diajarin tekniknya aja. Terus ya udah, besoknya langsung perform. Oke, kita mulai unboxing. Jadi hari ini tadi kayaknya dari fansnya Karona tuh ngasih goodies. Sumpah sih, dapat sendal lucu banget. Kayak aku tuh pas banget lagi butuh sendal guys. Sendal aku tuh kebetulan udah jelek ya. Terus aku orangnya males beli lagi. Terus hari ini pas ngeliat goodiesnya, ini lucu banget, dapat sendal. Terus kebetulan muat dong, gemes banget. Hello Goodbye. Pas ukurannya tadi udah aku coba ya. Ya sebenarnya udah aku coba. Ya, ini dapat sendal. Terus dapat ini guys. Masker Hello Goodbye. Terus dapat ini juga, ini kayak strap masker sih. Dapat strap masker. Ya. Nggak tahu sih, gue kayak beberapa hari ini hal yang gue butuhin tuh langsung dapat gitu. Kayak kemarin aku mau beli strap masker kan. Aku lupa mau beli strap masker kan. Terus pas banget nih aku kepikiran, oh ya deh besok beli, jangan lupa gitu kan. Terus mau beli tuh di toko Oren kan, yang online. Besoknya dapat gift yang dari Kanadila itu. Lucu banget. Lucu banget. Itu apa? Lucu banget. Thank you Kak Yohan. Biskuit ya? Lucu banget sih. Iya gitu. Jadi kemarin aku butuh banget strap masker kan. Terus oh ya udah besok beli gitu. Pas pengen beli besoknya kayak, ini Lisa titipan dari Kak mana, dari Kanadila. Terus pas aku buka, strap masker. Terus kayak aku nggak jadi beli. Terus aku butuh sendal, dapat sendal. Puji Tuhan ya, rezeki anak soleh ya. Terus dapat ini guys, dapat hand sanitizer biar tangan kita selalu bersih kapanpun dimanapun ya. Terus dapat stiker Hello Goodbye. Ini ada Karonanya, ini Cirona.
Terus ada kayak kata-katanya, thanks for the memories Lisa. Hello goodbye. It is not a goodbye. It is a new hello. Dari Ayenizers Ina Indonesia. Lucu banget, gemes, goodiesnya lucu banget, sumpah sih. Nah, abis itu, ini sebenarnya udah aku buka duluan sih. Ini dapet ini guys. Aku tuh orangnya nggak sabaran kalau dapet gift, jadi pasti kayak kalau nyampe kosan tuh langsung aku buka. Dapet ini. Handmade with love for Adriani Elizabeth. Jatuh. Ada suratnya guys. Ada amplopnya. Sumpah sih ini lucu banget. Ini huruf pertama dari nama panggilan aku. Isinya ada foto-foto aku nih di tim J waktu trainee, tim J lucu. Terus mari kita buka amplopnya sayang. Oh, lucu banget. Sumpah ini amplopnya belum aku buka guys nih, baru banget aku sobek. Oh, lucu banget. Aku suka. Lihat nih guys. Kayak kartu gitu. Tapi diedit-edit, lucu banget. Jadi dari foto aku terus diedit-edit gitu loh guys. Jadi lucu. Ini waktu aku coklat. Cakep deh gue coklat. Pede bener. Ini waktu aku Zanen Sojo. Ini waktu aku pakai yukata. Gemes banget sih. Ih, gemes deh. Suka. Ini ada halo Lisa, terima kasih ya sudah mau berjuang untuk JKT48. Semoga sukses ya di luar sana. Pasti banyak rencana indah yang sudah menunggu kamu. With love, Felicia Angela. Wih, lucu banget. Terima kasih Kak Felicia. Gemes deh. Kreatif banget. Pasti jadi pajangan. Lanjut. Kemarin aku dapat kaos tim J. Akhirnya aku dapatkan ini. Yes. Logonya tim J bagus sih. Tim J. Terus di belakangnya kayak ada nama-nama member tim J. Adriani, Elizabeth, dan seterusnya. J. Ya, thank you ya Kak bajunya. So gemai. Udah, terus habis itu kita lihat. Kita dapat surat dari siapa ya? Dapat surat guys. Bacain gak nih? Lumayan panjang, aku bacain lah ya. Dari Kak Iki untuk Adriani Elizabeth. Hai Lisa, apa kabar? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Aku gak bisa banyak berkata-kata sih, tapi mungkin beberapa kata yang ingin aku sampaikan padamu. Ini singkat aja aku bacain, biar surat ini hanya aku yang bisa baca dan Kak Iki yang tahu. Bercanda sayang.
Nisa, terima kasih atas semua kerja kerasmu yang sudah kamu lakukan selama jadi member JKT48. Terima kasih sudah menyebarkan aura positif serta kebahagiaan bagi banyak orang. Terima kasih sudah berjuang dari awal trainee, masuk ke tim T-Fresh Speech, sampai akhirnya masuk ke tim J, tim dari para ratu idola. Selama kurang lebih 6 tahun di sini dengan banyak memori, terima kasih sudah mengukir kenangan indah itu ya. Semoga kamu suka kaos ini ya. Maaf kalau desainnya kurang bagus, diriku baru mulai belajar dengan desain. So here it is, desain baju pertamaku. Kalau nggak suka ya nggak apa-apa, at least aku memberikan kenang-kenangan buat kamu. But still I hope you like it. Goodbye Lisa, sukses dan bahagia selalu. Terima kasih kakak. Suka sih kaosnya. Pasti aku pakai. Aku kalau dapat gift kaos itu pasti aku pakai guys. Gak pernah nggak aku pakai. Selalu aku pakai. Because I like it. Ya terus di situ kita dapat surat lagi dari lucu banget, ada lambang ayam. Oh, ada orangnya sumpah di sini. Dan ada orangnya dari Kakak Tamiki. Hai Kakak Tamiki, ada orangnya kan di sini. Hai Kakak Tamiki, dapat suratnya nih dari PT Holy Chicken. Lucu banget semua. Jalan menuju senja nomor 182 planet Mars Selatan. Gemes banget. Kepada yang terhormat Ibu Adriani Elizabeth, Efek Sudirman, F4 Jalan Jenderal Sudirman, pintu 1 Senayan. Lengkap banget bung. Dengan hormat sehubungan dengan akan adanya resolusi bla 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 bla, panjang banget. Terus saya mohon maaf sampai saat ini kita belum bisa bertemu secara langsung dan berdialog sembari bercerita tentang kehidupan masing-masing. Namun hanya dengan interaksi seperti ini membuat saya cukup bahagia. Harapan saya semoga apa yang dicita-citakan Ibu Adriani Elizabeth dapat tercapai. Semoga di luar sana menjadi tempat yang terbaik bagi Ibu. Salam untuk Papa dan Mama di rumah. Demikian surat ucapan terima kasih ini saya buat. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Direktur Utama Holy Chicken Ltd, kata Miki. Makasih kata Miki, lucu banget suratnya. Gemes. Masih ada gak sih? Gitu. Terus ini dapat dari Gokiru Project. Gokiru Jepang. Dapat gantungan, ada muka akunya. Lucu, wangi lagi, wangi guys, sumpah enak banget. Kok wangi sih, dikasih parfum ya? Kayak sebelum dimasukin ke surat kayak semprot dulu. Aduh wangi banget. Terus disuruh scan. Nanti aku scan ya. Ini harus di scan dulu. Makasih kak dari Kak Gokiru Tachi. Gokiru Tachi dari Kak Gokiru Jepang. Lucu banget. Ini harus aku scan dulu guys. Tapi ini sumpah enak banget baunya. Kayak disemprot parfum dulu dah. Mau ngirim doa di 1/4 malam aja dulu, asik. Coba aku mau lihat podium ada siapa aja. Oh, ada dari podcast Diagonal. Hai kak, podcast Diagonal. Ada Karis KMD, ada Kitisan. Hai Kitisan. Konbanwa. Ada Kak Katamiki, ada Kak Dimas Bad Religion, ada Kak Yochi, ada Kak Miko, ada Kak Kiplay, ada Takasang. Hai Takasang. Ada Kak Kucing Nolep. Hai Kak Kucing. Ada Kak Haris. Ada Kak Cindy Nurlia. Ya itu.
ada Kak Ari Musafa, ada Kak Egi, dan seterusnya. Thank you ya yang datang ke showroom aku yang sangat mendadak ini. BTW, Kak podcast Diagonal aku dengerin loh podcastnya. Ih, udah ada yang part 2, lucu banget. Aku jadi karena aku mau grad di ada project gitu guys. Terus aku dengerin podcastnya kakak-kakak dari podcast Diagonal. Aku udah dengerin yang part 1 sampai habis, lucu banget. Sudah ada part 2-nya dong. Ntar aku dengerin ya. Lucu banget, covernya beda lagi guys. Sumpah kalau yang podcast pertama itu covernya pas aku zaman trainee, emang ngomonginnya pas aku waktu masih trainee sih ya. Terus kayaknya ini pas udah masuk tim T ya, soalnya fotonya pas di tim T semua. Ada yang pas pakai baju rider, baju Ameno Butsuwen, baju tim T yang Dalmatian, terus ada baju Ameno Season Girl dan macem-macem. Lucu banget. Ntar aku dengerin deh. Aku penasaran sih. Fili juga ya di K3. Kalau di dia ada Lisa dan Jinha. Lisa dan sini ya. Sekarang Selin yang sudah jadi kapten. Ringa ya udah ada. Kagami dong. Oh, Akira ya. Sama tapi Kagami itu satu unit yang legendaris juga sih. Mana? Terus itu part 1. Bawain oh nih sama ini tapi mereka nggak sadar kalau ada yang dapet gitu. Ada sesuatu gitu ya. Dan pasti member tuh dia dapet unit song tuh pasti menunjukkan kualitas dia itu sebenarnya ada setuju sama saudara. Menarik banget. Jadi mungkin selain dari MVP 200 ada nggak sih mungkin momen-momen yang Oh, ini ngomongin SG. SG tuh aku unit songnya Debut Swen sih guys. Kebetulan aku dapat unit song, jadi aku Sonichi unit song. Sonichi unit song. Jadi aku Sonichi dengan unit song aku karena aku dapat. paling berkesan dari Lisa ya? Amino Pianis sih. Amino Pianis udah paling gokil sih. Iya. Kayak gantiin seorang Ayana terus Amino Pianis kan. Keren gitu. Iya. Wow. Berarti gantiin Ayana tuh center ya? Kapten. Oh. Dia opening juga dia kayak itu whole experience ini dia gantikan Ayana. Iya benar. Yang paling berarti bukan cuma nge-backup blocking tapi emang nge-backup kapten gitu. Di situ kayak gue udah siap-siap nih kalau jadi kapten. Guys. Udah siap jadi kapten ya Allah. Oke. Ini gue baru tahu. Gue selama ini nggak pernah gue kayak ada backup kapten tuh loh. Gue baru dengar di Lisa ini sih gue. Dia bener-bener suka ngelit MC juga ya, gitu juga. Kok inget sih kalian? Kok kalian inget sih? Ntar aku dengerin deh. Itu aku dengerin sekilasnya aja. Kok kalian inget sih aku nge-backup ke Ayana. Jadi waktu aku setlist TWT aku sempet jadi center Ameno Pianis kan. Aku jadinya selain nomor aku sendiri, blocking aku sendiri, aku nge-backup ke Ayana juga. Terus kebetulan dapet center Ameno Pianis. Kayaknya karena sebelum mulai TWT tuh Kak Ayana, ini kayak aku pernah cerita sih. Aku pernah bilang ke Kak Ayana, Kak Ayana pernah nanya, emang Lisa kalau mau TWT mau unit songnya apa? Terus aku iseng ngomong kayak gini, pengen itu Kak, pengen Ameno gitu. Tapi aku dapetnya Glory Days, cuma dikasih backupnya Kak Ayana Ameno center. Thank you banget sih Kak Ayana mungkin menyampaikan keinginanku kepada atasan gitu ya. Gitu. Jadi aku dapet sekarang sampian sejam. Oh iya, sumpah dapet ini. Nih, tadi dari Karona, maaf ketinggalan. Lampu-lampu gitu. Nyala gak sih? Iya, ini pokoknya dari yang goodiesnya Karona tadi itu. Dari ini dapat ini juga.
ketinggalan, maaf ya guys. Begitu. Sumpah sih, ini ada sampai berapa part lagi sih project podcastnya, karena aku suka, aku dengerin sampai habis. Kenapa sih kreatif banget ya, kepikiran sampai bikin podcast tuh. Ini episode kedua kami. Ih, seru banget sih. Ada berapa episode guys? Mingdep SN anak untar itu. Oh, minggu depan episode 3 ngomongin SNM. 2 minggu lagi Lisa J. Oh, ih lucu banget. Fiksi, aku dengerin sih sampai episode berikutnya. Karena aku suka gitu loh. Aku suka ngedenger, pas aku denger part 1 tuh, aku suka ngedenger diri aku dari sisi pandang orang lain. Kayak aku dengerin gitu, mereka ngomongin aku kayak, iya Lisa dulu begini gini. Jadi aku bisa tahu, oh dulu tuh kalian ngeliat aku tuh kayak gini ya, kalian tuh mandang aku kayak gini ya. Dulu aku tuh kalian ngeliat aku sebagai trainee yang seperti ini, seperti itu, yang begini, yang begitu gitu. Aku seneng aja gitu dengerinnya. Karena kalian penasaran gak sih, kayak mau lihat, kayak kalian penasaran gak sih kayak kalian tuh di mata orang tuh kayak apa gitu. Kok spoiler sih? Ih, kasar ngomongnya. Biar penasaran dong. Kak Budi sama Kak Gorga lebih keren, kalian semua keren guys. Hai Lisa, hai Kak Ipul. Hai Kak Ipul, apa kabar? Lisa-chan kawaii, arigato takasang. Lisa-chan kawaii, arigato takasan. Takasan lagi apa? Sedang apa? Oh ya, besok itu ada fit call sama aku guys, Valentine. Jadi yang jomblo bisa lah kita Valentine bareng-bareng yuk besok nih, yuk. Karena aku nggak tahu Maret bakal ada video call lagi apa enggak. Cuma in case bulan ini terakhir ya, karena aku juga belum dapet info apa-apa kan. In case bulan ini terakhir ya, mending fit call aja sih sama aku. Tahu-taunya bulan ini terakhir kan sedih gitu ya, nggak sempat gitu fit call sama Lisa, dientar-entarin gitu. Apalagi pas banget besok Valentine kan, kita rayain bareng-bareng lah. Kalif OTW Raja Seding. Muhammad Nanang Ismail. Kocak. Lagi nonton showroom Lisa-chan. Takasan sehat. Semoga sehat ya Takasan. Sehat. Sedih. Buat showroom pribadi dong manis ya, ntar ya. Aku pikirkan untuk bikin showroom pribadi. Sebenarnya nanti juga bisa aja sih live di IG, tapi kalian sebenarnya lebih suka live di IG, di Instagram, atau di showroom? Apa kalau di showroom itu lebih enak aja gitu, kan kayak ada podiumnya, jadi gimana gitu.
Ada gempa besar di Jepang. Hah? Di Jepang ada gempa. Gempa di Stay safe ya, Takasan. Takasan lagi di Jepang kah? Di Jepang? Atau sedang di Thailand? Kalau ada yang di sini lagi di Jepang, stay safe ya semua, jaga diri, buat jaga diri dan banyak berdoa ya. Tapi tidak ada tsunami, lagi nonton TV. Puji Tuhan. Yokata ne, gak ada tsunami. Puji Tuhan gak ada tsunami ya guys di Jepang. Pada minta aku untuk ngambil showroom ya. Iya, nanti aku pertimbangkan ya guys. Cuma mungkin sebagai mbak-mbak biasa, seperti katakan Nadila, mbak-mbak biasa. Nanti mungkin gue kayaknya bakalan sering live IG deh, kayak iseng-iseng aja gitu. Tapi nggak tahu. Di Fukushima. Oh, jadi guys ada gempa di Jepang, di Fukushima, kata Takasan. Ada Akirasan. Hai Akirasan. Genki desu ka? Live IG, live YouTube, live showroom juga nanti. Semua dibabat ya live. Konten radiomu gimana? Ya nanti aku lanjutin ya konten radionya. Kemarin tuh emang lagi hektik banget guys latihan. Bulan ini lumayan sih banyak latihan karena mau ada event Thanks for the Memories juga kan. Nah, terus KBB Kafiska kan juga belum giliran special show graduation-nya kan. Jadi banyak banget latihan, jadi aku agak kayaknya bulan ini aku sempetin sih, aku akan selalu sempetin kalau ada waktu buat showroom. Aku baru tahu kakak dari Purbalingga. Yes, aku lahir di Purbalingga, sempet tinggal lama juga di Purbalingga tuh. Aku sempet tinggal dari TKA sampai TKA, TKB sampai SD kelas 1. Terus SD kelas 1 baru deh pindah aku ke Bekasi. Semangat ya, fokus latihan aja dulu. Showroom dijadiin Selasa aja. Iya Kak Tuturu. Terima kasih. Sibuk ada event akhir bulan. Sebenarnya aku sebenarnya kayak antara sabar dan gak sabar sih. Kayak aku penasaran kalau tanggal 28 tuh kayak bakal gimana gitu. Terus kayak tadi kan graduation Corona gitu kan, Cirona. So aku mikir ntar gue juga kayak gini dalam waktu dekat bakal bawain Sakura no Hanabira Tachi juga. Aku tadi kayak ntar gue kayak gini. Jadi kayak pengen ngerti gak sih guys, kayak ngelihat orang lagi graduation gitu tuh kayak ngeliatnya bener-bener tuh senyumnya tuh senyum yang kayak gue siap buat
masuk ke hidup yang baru, ke jalan yang baru gitu kan. Kita tadi ngeliat Sirona tuh senyumnya cantik banget, senyum yang kayak akhirnya selesai semua gitu loh. Terus gue kayak kok gue jadi pengen ngerasain Sakura no Hanebira Tachi secepatnya, tapi gue juga lagi menikmati masa-masa akhir gue di sini gitu, sebulan-sebulan akhir di sini. Aku tuh benar-benar lagi nikmatin setiap kegiatan yang ada gitu loh guys. Kayak ya wajar ya, manusia kan capek pasti ya, apalagi banyak latihan, kegiatan ini itu gitu kan, pasti capek juga gitu, pasti pernah ngeluh juga lah kayak aduh capek, badannya pegel, encok gitu. Terus kayak aduh pusing, masih ada kuliah, masih ada sekolah yang masih sekolah gitu kan. Cuma pas ingat ya gue tinggal sebulan lagi, ya udah dinikmatin aja, capek ya udah gitu, karena nanti kapan lagi lo ngerasain capek begini, capeknya JKT gitu kan. Ntar mungkin gue lebih ke yang capek sama kerjaan gue lah, pusing sama kerjaan gue lah. Ini kan gue capek tapi masih bisa ketemu temen-temen, ngerumpi gitu kan ya, ngerumpi sama temen-temen, ngobrol ini itu di sela-sela latihan, masih di sela-sela latihan juga masih sempat bercanda juga gitu. Jadi ya udahlah, dinikmatin aja gitu. Seru juga sih, maksudnya mungkin karena emang udah menjelang akhir gitu kan, maksudnya udah mau event Thanks for the Memories juga, terus sebulan lagi juga sensurakunya INY, terus aku juga last show gitu sama member-member yang lain. Jadi member-member yang lain pun mulai kayak menikmati, sebelum ke JKT yang baru ya, JKT1 gitu, mulai menikmati segala kegiatan yang ada gitu sama member-member yang udah mau grad gitu. Jadi semua kegiatan berjalan sangat fun sih, walaupun capek gitu. Lisa kuat, Lisa pasti bisa. Fajar sang idola tak pernah redup. Gila, keren banget kata-katanya, benar sekali guys. Fajar sang idola tidak akan pernah redup. Gila. Kemarin foto sama Fresh Speech, mau nangis liatnya. Iya, jadi kemarin itu yang fotonya bajunya barengan semua, itu iseng aja kayak ayo besok pas latihan janjian pakai baju ini gitu, kapan lagi nanti kalau misalnya mau janjian lagi susah lagi gitu kan, kayak ribet lagi gitu. Ya udah, jadinya pada pakai itu. Terus kayak ya udahlah, sempetin foto sama yang tersisa tapi pakai baju itu gitu kan, tapi pakai baju itu. Terus ya udah, pokoknya foto terus pakai baju itu. Kayak terakhir kan, jadi ntar bisa bikin from this to this foto Sonichi sebelum graduate, sebelum yang kelilipan, sebelum graduate sama sesudah graduate. Jangan sedih Lisa. Enggak guys, aku gak sedih kok. Aku kayak udah biasa aja sih, maksudnya bukan biasa aja jadi gimana gitu, enggak, maksudnya aku udah kayak biasa aja, udah ya udah gitu, ya udah mau gimana lagi, emang ya udah, apa yang mau ditangisin lagi, emang gue mau cabut gitu, udah mau cabut, jadi ya udah gitu, nggak usah dipikirin banget. Kalau dipikirin banget nanti kayak akunya sedih nanti, yang kalau aku auranya sedih nanti kalian juga jadi sedih kan, gak enak gitu. Kalau aku kan, aku udah biasa aja sih sebenarnya. Aku udah biasa aja, udah yang kayak oh ya udah gitu. Ya paling mikir oh ya ntar gue nggak kegiatan kayak gini lagi, ntar nggak yang sibuk latihan, nggak yang sibuk joget-joget lagi, nggak sibuk recording gitu kan, nggak sibuk teateran lagi gitu. Paling itu aja sih, tapi aku udah nggak sedih lagi. Kayak akunya emang pengen fokus kuliah, pengen fokus skripsian, karena aku takut banget mikirin skripsi tuh, setakut itu. Nggak tahu sih apa gue lebay, tapi gue emang setakut itu. Terus kayak aku mikir, aku tuh juga di sini udah 6 tahun ya, udah lama gitu. Terus maksudnya gue udah bukan junior lagi, udah member lama lah gitu. Terus aku mikir kayak gue udah cukup banyak sih pengalaman di sini, jadi kenapa nggak nyoba di luar gitu kan, nggak nyoba pengalaman di luar. Terus aku belakangan ini tuh kepikiran, aduh gue tiba-tiba kayak BM gitu loh guys, kayak pengen banget magang di law firm. Jadi kemarin aku denger sepupu aku
yang di Bandung itu bahkan udah lulus kuliah, udah kerja kan di law firm. Terus aku jadi pengen, kayak aku udah denger dia pas kerja di law firm begini begitu A sampai Z gitu, udah dengerin, terus kayak oh pengen. Terus tadi aku sebelum teater buka-buka Google terus nyari-nyari kan magang di law firm gitu, terus gitu deh gitu. Gak tau tiba-tiba gue kesambet dari mana gitu pengen magang di law firm, padahal tadi sebenarnya aku nggak ada kepikiran sih pengen magang di law firm gitu. Tadinya mungkin kayak magang di perusahaan lain aja gitu, ngambil di legalnya. Terus bukan yang dia fokus sama law firm gitu, enggak ya gitu. Terus akhirnya gue mikir aku jadi pengen ya magang di law firm gitu kan. Terus ya udah, ntar aku lagi nyari-nyari magang di law firm gitu guys. Iya gitu. Terus kayak aku 6 tahun juga udah ngorbanin banyak masa muda kan, kayak di umuran gue tuh teman-teman gue pada main kesana kesini, gue kagak bisa gitu. Kayak tadi di Surata Cirona tuh bener, kayak mereka ngajak aku main tapi akunya pas lagi ada kegiatan JKT. Terus aku ngajak mereka main, sebaliknya mereka ada kegiatan lain, entah itu mereka kuliah lah, entah mereka liburan lah, apalah gitu. Gak pernah bisa ketemu gitu loh. Terus gue kayak 6 tahun ini sangat terbiasa dengan hal itu gitu. Terus kalau misalnya mereka ngajak jalan, ayo Lisa liburan kesini yuk bareng-bareng nih, anak-anak yang lain bisa tinggal lu doang gitu. Terus aku tuh kayak kadang sedih juga gitu. Tapi aku tahu itu emang tanggung jawab aku kan di JKT, nggak bisa seenaknya juga gitu kan. Jadi tapi sedih gitu pas kayak ya ntar ya gue mesti lihat dulu jadwal gue gitu, takutnya nanti nggak bisa, ntar takutnya aku udah iya tenang aja gue ikut gitu, tau-taunya malah nggak bisa kan, sedih ya, nggak enak juga sih ke merekanya gitu kan. Jadi aku nggak langsung nolak, aku bilang kayak tar dulu ya gue lihat jadwal gue, ntar deh secepatnya langsung gue kabarin aja kalau misalnya gue nggak ikut kan, kalian jadi bisa bikin plannya sendiri gitu kan, gue bilang kayak gitu. Terus kayak hampir 6 tahun tuh selalu begitu, sedih gue, kadang pengen ikut main gitu. Terus kadang kayak teman dulu sih sebelum pandemi gitu kan, anak-anak kalau misalnya abis kuliah gitu pada males pulang kan, kayak masih pada pengen nongkrong gitulah, ngobrol sebentar gitu abis pusing gitu kan di kampus. Terus kadang aku kayak mesti lanjut kuliah gitu kan. Kadang mereka gini, Lisa ikut nggak sini, kita mau ke sini pengen nongkrong aja gitu, terpulang jam segini gitu. Terus gue kayak nggak bisa, gue teater, lu nggak lihat nih tentengan gue. Jadi aku tuh dulu pas ke kampus sih sebelum pandemi gitu ya, aku tuh selalu bawa tentengan. Gue tuh ribet sendiri sumpah. Jadi yang tahu teman-teman gue ya tahu gue bawa tentengan tuh mereka yang deket-deket sama aku aja, yang udah tahu kalau gue tuh bawa tentengan pasti mau teater gitu. Tapi yang nggak tahu kan kayak lu ngapain bawa tentengan gitu. Jadi aku kalau ke kampus paling ribet sendiri, kayak bawa tentengan tuh isinya peralatan untuk JKT-an gitu, untuk teateran gitu kan. Ada kotak makeup lah segala macem gitu kan. Heboh sendiri. Terus ya udah, terus mereka ngajak, ayo Lisa kita kesini mau makan gini. Terus gue kayak nggak bisa, gue teateran gitu. Terus misalnya mereka, Lisa Sabtu yuk nongkrong yuk gitu, si ini ngajakin di sini pengen traktir gitu kan, ada yang ulang tahun gitu. Gue bilang gak bisa, gue weekend malah teater, aku ngomong gitu kan. Jadi gue kayak 6 tahun tuh selalu menolak ajakan temen main gitu. Jadi kayak gue pengen merasakan, mereka ngajak main gue langsung kayak oke, gitu, let's go main gitu. Disyukuri aja kak, ya memang disyukuri kok. Memang disyukuri, maksudnya itu apa ya, itu cerita sama aku di JKT gitu. Nah, tapi aku emang mensyukuri karena aku masuk JKT ya karena aku pengen, jadi setiap kegiatannya ya aku syukuri gitu, walaupun gue harus mengorbankan masa-masa bermain gue gitu, tapi kan itu resiko dan tanggung jawab kan, maksudnya itu konsekuensi aku karena aku udah milih untuk masuk sini ya, jadi harus dijalanin gitu. Jadi ya disyukuri, dibilang disyukuri gitu. Dan nggak pernah menyesal juga sih ada di JKT, karena gue dapat pengalaman yang teman-teman gue belum dapat gitu. Nggak apa-apa Listar kalau udah non member bisa nongkrong. Iya,
anak hukum kok bawaannya banyak banget. Iya sumpah, gue tuh kayak heboh sendiri. Nah makanya guys, sumpah aku pernah ceritakan kalau aku kuliah tuh males bawa tas kan. Karena tiap kali aku kuliah berpapasan dengan jadwal teater, gue tuh mesti bawa tentengan banyak, jadi males. Jadi aku males bawa tas gitu loh. Nah biasanya kalau misalnya aku mau teater gitu, ya itu aku pakai tas lempang aja, handbag gitu. Terus sisanya aku bawa bawa tentengan buat ke teater, karena itu aja udah ribet. Kenapa gue mesti ngeribet-ribetin diri gue dengan bawa tas yang gede gitu. Siap-siap jadi warga sipil Kalisa. Iya. Saya baik-baik saja. Bagus. Sehat-sehat ya Kirasan. Tetap sehat, jaga kesehatan, pakai masker. Semangat Lisa, aku jadi sedih gara-gara mikir proposal. Semangat ya Kak, aku tahu pasti pusing banget ya mikir proposal. Karena teman-teman aku, maksudnya kakak tingkat aku gitu yang aku kenal gitu, lagi pada pusing. Yang angkatan di atas aku tuh lagi pada pusing, pada cerita, aduh iya Lis, gue pusing banget nih proposal gitu kan. Besok mesti ngajuin gitu. Terus mereka lagi pusing latar belakang kan. Gue ngeliat mereka sepusing itu, gue jadi takut gitu. Alisa, kalau ntar mau nge-gift kirim ke alamat mana? Ntar ya guys, tunggu aku lulus. Angkatan atas aku udah pada lulus skripsi, iya. Angkatan aku juga aku kan angkatan 18 ya. Terus angkatan 17 juga udah pada sidang, udah ada yang lulus juga. Udah pada sidang. Terus ada juga yang baru ngerjain proposal. Nah itu yang aku kenal tuh yang mulai pada ngerjain proposal tuh, aku ngeliat kayak mereka tuh stres banget. Pada mikir latar belakang kan, pada pusing ngerjain latar belakang. Lisa nggak horor-hororan lagi nanti ya. Nanti aku pasti horor-hororan kok, aku tuh udah janji buat ngelanjutin horor. Nggak apa-apa, kita sama aku angkatan 18. Aku lagi mulai mau nyari sih judul dari sekarang, maksudnya mau ngangkat kasus apa, karena aku nggak mau mepet. Kayak aku udah ngeliat angkatan atas aku yang baru nyari sekarang gitu ya, mereka kepepet banget gitu. Aku ngeliat kayak, ya lu kenapa nggak nyari dari kemarin gitu, aku ngomong gitu kan, kenapa baru sekarang, makanya lu baru pusing sekarang nyari kasusnya apa kan. Terus ya habis gue begini gitu ya, gue nggak ya mereka pasti punya alasan masing-masing lah kenapa mereka baru nyarinya sekarang gitu, mepet. Aku nggak tahu sih kalian dulu kayak gimana juga gitu. Coba aku maksudnya ngeliat mereka kepepet nyari mau ngangkat kasus apa gitu, mau ngambil putusan apa, aku jadi kayak, kenapa lu nggak nyari dari kemarin gitu, kenapa mepet banget sekarang kalian yang pusing sendiri waktu ini. Kasus pembunuhan Gyeonggi Selatan aja sah. Drama Korea banget nih sayang. Gak bisa sih, aku pasti ngambil yang sekitar Indonesia ya. Aku nanti skripsinya mau ngambilnya konsumen nih, jangan salah. Jadi aku mau nyari kasus yang mau ngangkat kasus yang seputaran dengan konsumen. Kakak bisa ngomong Jawa. Aku nggak bisa ngomong bahasa Jawa, tapi orang ngomong bahasa Jawa aku ngerti. Jadi misalnya mama aku lagi ngomong sama keluarganya nih, ngomong pakai bahasa Jawa, nah gue tuh ngerti mereka ngomongin apa gitu. Tapi untuk aku yang ngomong susah.
ikut proyek dosen biar dapat judul. Ya nanti coba ya Kak Yohan. Gue mau baca komennya tapi nggak bisa dibaca. Tapi itu kocak. Kasus konsumen kayak gimana? Yang seputaran dengan gini, misalnya misal apa ya? Oh nih misalnya ojek online misalnya ya. Terus ojek online kan ada ini misalnya ya, ojek online kan ada fitur delivery-nya kan, nganter barang kan. Nah coba misalnya di situ kita cari ada kasus nggak di fiturnya, misalnya selama delivery ini kita kan nitip barang dong ke pengemudi ya kan, nitip barang ke pengemudi untuk disampaikan ke orang lain ya kan. Nah pas kita menggunakan fitur itu ada nggak nih kasusnya, misalnya nih si pengemudi barang yang harusnya diantar ke penerima nggak nyampe, malah dibawa kabur. Itu misalnya malah dibawa kabur nih barangnya sama si pengemudi. Nah tuh bagaimana kasusnya, misalnya berakhir damai kah gitu, misalnya berakhir damai kah, misalnya si pengemudi ini ketahuan nih kelacak, oh dia ngebawa barangnya sampai sini gitu kan, terus kekejar dapat gitu. Nah itu berakhirnya gimana, damai nggak atau diperpanjang nggak, dibawa ke ranah hukum nggak gitu. Itu yang diangkat. Itu misalnya ya kalau konsumen. Banyak sih, kayak aku mulai nyari dari sekarang pasti, karena judul skripsi pasti udah banyak yang make gitu kan. Legal merger bank syariah, gue kasih banget. The correlation between funds and OSHI itself. Ya benar juga ya, benar juga Kak Dimas. Namanya lo ngasih kerjaan lu itu Alin. Video call besok. Oh, Akirasan besok video call. See you Akirasan. Sampai ketemu besok di video call. Udah ada belum sih yang ngangkat skripsi tentang JKT? Aku belum pernah iseng nyari sih. Tapi udah ada belum ya? Kayak dia ngebahas JKT gitu loh. Lip ada locker nggak? Jadi nyari kerjaan nih. Banyak. Udah ada. Iya sih, kayak pasti nyari dari yang terdekat nggak sih kira-kira? Maksudnya nyari kasus dari yang hal terdekat sama kita. Ya JKT pastilah. Udah ada. Oh, Kasanjo sama Kak Baby ya? Si Dimas kemana Lisa? Ini maksudnya Dimas Tembok kan? Ini Dimas Tembok baik-baik saja. Tapi ini aku tempelin. Jadi ini guys, ini tuh post-it yang aku tempelin kalau aku belajar blocking. Kalau aku lagi pindah blocking tuh aku ngapalin lagu biasanya agak-agak joget-joget dikit gitu ya. Gue tuh butuh ada angka supaya gue inget gitu kan patokannya di mana. Jadi aku masang ini. Jadi seolah-olah di teater. Kenapa aku kepikiran kayak gini? Karena aku inget cerita dari Kak Ayana. Jadi dulu Kak Ayana katanya waktu dulu banget gitu ya, waktu awal-awal masuk JKT, Kak Ayana tuh katanya dia buat ngehafal koreografi, buat ngehafal blockingnya dia tuh di kamar bikin kertas itu, kertas angka gini kayak aku, dibikin gitu sama dia, terus ditaruh di lantai. Nah dia tuh nanti ngapalin gitu, ngapalin jogetannya sama angka-angka itu buat jadi patokannya dia. Terus kan diceritain kan, nah sebenarnya dulu aku nggak pernah kayak gini, nggak pernah bikin gini, karena aku mikir kayak udahlah ngeliat video aja sama blockingnya gampang gitu kan.
Cuma kadang-kadang pas gue lagi agak capek gitu ya untuk ngapalinnya, kayak gue butuh patokan yang biar gue cepat gitu, biar besoknya tuh langsung bisa gitu. Jadi aku bikin ini nih. Jadi aku bikin ini. Ini aku kira-kira aja sih, cuma dari 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4, cuma buat jadi patokan aja sih sebenarnya. Jadi yang di lagu yang menurut aku nggak aman, aku pakai ini di sini. Kreatif sekali Anda. Klan Dimas banyak di sini. Dimas Tembok sayang. Kakak belajar blocking berapa lama? Tergantung sih, aku dikasih tahu untuk pindah blockingnya berapa lama. Misalnya bisa juga sih seminggu udah dikasih tahu, kayak seminggu sebelumnya tuh udah dikasih tahu, bisa nanti minggu depan pindah ke unit song ini ya. Ya itu bisa, aku bisa ngasih spare waktu buat belajar, jadi nggak mepet gitu. Tapi dulu aku pernah waktu di tim T zaman renaikin si Jore, aturan anti cinta tuh saya tulis ya, aku pernah disuruh pindah blocking H-1, bukan disuruh sih, diminta untuk pindah blocking itu H-1 teater. Jadi misalnya teaternya hari Sabtu, hari Jumat itu aku baru dikasih tahu, jadi kayak Lisa besok pindah nomor ini ya gitu, unit songnya ini ya gitu. Terus ya udah malam itu juga gue belajar blockingnya semuanya, 16 lagu 16 nya gue belajar pindah semua blockingnya. Terus kayak bener-bener dikasih taunya H-1, terus gue kayak ya udah begadang sampai subuh baru aku selesai belajar semua blockingnya. Terus besoknya di teater aku nyoba lagi, aku datang paling duluan, paling cepat, aku nyoba sendiri. Datang sensei Korea aku, dia ngajarin lagi juga, maksudnya dia kayak dia ngatin aku nari, terus dia kasih tau, iya nanti kamu yang benernya kesini gitu. Jadi pas pindah blocking itu H-1 itu gue deg-degannya setengah mampus, karena belajarnya cuma semalaman itu aja, seharian itu aja sebelum teater. Terus gue kayak aduh ntar gue salah gimana gitu kan, kalau salah gimana gitu. Cuma untungnya kayak waktu itu gue lupa inget sih, waktu aku pindah itu aman gak sih pasionnya tuh, gue lupa inget. Tapi sepertinya sih aman ya, karena kalau misalnya itu bukan dimarahin sih, kalau misalnya ditegur, misalnya kayak ini kamu kebanyakan salah misalnya gitu kan kasih tahu kan supaya besoknya lebih baik gitu kan, pasti aku inget. Tapi ini kebetulan aku nggak inget, berarti aman. Berarti gue aman ya gitu sih. Terus kayak kemarin aku pindah ke Natasha 2 hari aja sih belajar. Pinter cincai. Kalisa keren, udah bawain 22 US, so cool. Itulah kalau jadi anak pintar guys. Sebenarnya namanya pindah blocking pasti capek sih, tapi maksudnya bentar aja balas chat. Tapi capek pindah blocking itu pasti capek kan. Terus kayak tapi dibalik itu kayak kamu bisa ngerasain unit song yang lain, nggak yang itu aja unit songnya. Kayak misalnya aku unit songnya sekarang di tim J apa sih, banyak sih. Misalnya kemarin waktu Sonichi di tim J, unit song aku Zanin Sojo kan, gadis yang celaka ya kan. Terus karena pindah blocking aku jadi bisa ngerasain unit song coklat gitu, padahal unit song yang aku pengen banget, gue pengen unit song coklat gitu. Terus karena pindah blocking dikasih coklat kan, jadi bisa bawain coklat, bisa bawain Tengoku no Yaro. Terus gue pengen Natasha, dikasih Natasha. Jadi gue kayak seneng aja sih ya. Capek sih capek emang. Pusing lah, siapa yang gak pusing, tanya member disuruh pindah blocking pasti pusing juga gitu. Tapi kita semua seneng aja karena emang kita suka ada di JKT gitu. Jadi bisa ngerasain unit song lain juga. Tinggal kata Moi ya, iya tinggal kata Moi. Tapi gue pusing sih, gue ngeliat Koreanya kayak capek juga ya. Gue kayak dejavu gitu, ngeliat gerakannya tuh capek. Terus kayak KGB kan kata Moi, terus KGB pas turun ke backstage tuh kayak
keringetan banget parah kan. Terus kayak Chirona juga keringetan banget ya, kayak udah udah gitu kan habis Katomui. Aduh capek banget, udahlah cukup gue dengan Glory Days, cukup gue dengan Omoide Ijo, cukup gue dengan apa sih unit song capek lagi tuh, Bokuto Juliet Coaster itulah yang tadi dibawain Karona juga tuh unit songnya, itu capek banget jangan salah. Kayak gue selalu dapet unit song capek juga, jadi kayak gue udah cukup lah dengan hampir 7 setlist unit songnya capek terus. Bisa lah. Memberitahu Kalisa, yuk bisa yuk. Ya lihat nanti ya guys. Paling capek unit song apa? Sebenarnya Bokuto Juliet Coaster itu gue lupa sih liriknya apa ya. Judul apa yang benar. Tapi itu yang dari BNT itu tuh capek banget. Capeknya tuh capek aneh, yang itu tuh karena bukan capek aneh lagu yang gak enak, bukan. Maksudnya capeknya tuh bingung ngejelasinnya tuh gimana ya. Karena itu tangannya main juga kan gini. Ada gerakan gini kan. Yang Juliet Coaster itu gerakannya. Nah itu tuh capek banget, jangan salah guys. Abis ref 1 gue udah kayak ini kapan kelar lagu ya, gue capek. Capek banget. Terus Glory Days itu juga capek banget, capek lompat-lompat sih, itu lebih kayak capek lompat-lompat. Kayak gue tuh kalau abis Glory Days tuh pasti backstage kayak butuh minum, pengen cepet-cepet minum gitu, karena capek banget. Karena kayak lagu yang begitu kayak Glory Days, Bokuto Juliet Coaster, terus Katomui, terus Omoide Ijo lebih dari memori yang SNM punya, lagunya kalau itu nggak dibawain pakai power nggak bagus, karena memang lagunya dibuat untuk dibawain dengan power sama membernya gitu. Itu bukan unit song yang lu bawain lemes, nggak boleh, kayak haram hukumnya kalau lu bawain unit song itu dengan gerakan yang lemes gitu. Makanya itu emang harus dibawain dengan powerful kan. Jadi capek banget. Gue tuh capek banget. Omoide Ijo apalagi itu capek banget. Katakanlah I still love you, katakanlah itu cuma bohong. Itu capek banget. Kalau abis Korea itu tuh keringetnya parah sih. Katomui juga selalu yang member Katomui gue ngeliat pas turun panggung kayak ya Allah ngos-ngosan banget ya. Jadi kalau mau dibilang paling capek unit song apa, ya itu unit song itu yang aku sebutin tadi, itu capek banget. Kan lu stamina plus 99. Ya untung sih, maksudnya di tim T kebiasaan disuruh loncat kan. Karena memang lagu-lagunya tim T kan lompat-lompat semua. Lagu-lagu yang tipikalnya tuh ceria semua kan. Misalnya kayak Suki-Suki Skip, Melon Juice, Hashire Penguin, Sakura Mina Deta Beta, apalagi sih Tsukuyo Butterfly. Itu kan lagu-lagu loncat semua kan. Terus Kinoyori Motosuki, itu kan lagu-lagu loncat semua. Gak mungkin kalau misalnya dibawain lemas, jelek dong. Kan itu emang lagu dibuat untuk dibawain dengan powerful dan energik gitu. Jadi terbiasa untuk lompat-lompat, fisiknya tuh terbiasa di apa ya? Ibunya tuh fisiknya tuh terbiasa untuk dibawa, jelasinnya susah ya. Jadi fisiknya tuh kayak ditempa gitu loh guys. Jadi sebenarnya nggak kaget, cuma ya tetap capek gitu. Cuma nggak kaget lagi gitu. Kayak untung di tim T gitu sih, dibiasain untuk lompat. Jadi pas disuruh bawa lagu capek, kayak ya udah capek emang capek. Cuma ya nggak yang semenyiksa itu gitu. Nah, pamer portofolio lagi. Nggak pamer, sumpah. Ini gue ceritain pengalaman gue aja ya guys. Itu Meme dulu gimana ya rasanya, yang nonton aja jantungan pas last perform. Meme pada dasarnya memang sebenarnya punya tubuh yang bagus gitu, stamina. Cuma dia tuh encok sih, maksudnya kebetulan cedera, sayang banget gitu. Itu disayangkan dan semoga cepat sembuh juga sih Meme. Karena pada dasarnya dia tuh badannya bagus, staminanya. Jadi sebenarnya disuruh loncat pun dia tetap mau. Cuma karena cedera itu loh yang jadi bikin dia
terbatas gerakannya. Dia tuh juga sedih sebenarnya nggak bisa ikut semua lagu, dia tuh sedih, gue tuh pengen nari kata gitu, tapi nggak bisa. Alisa rahasianya apa punya stamina plus 9999. Lari tuh di GBK di Stadion Gelora Bung Karno, kan lari ya tiap hari 5 putaran 20 menit lah coba. Tapi rajin, nah itu stamina kalian bagus, jadi pernapasan kalian bagus. Waktu mau SNM itu kan lari di GBK kan, itu hampir tiap hari itu latihan fisik kan, dilatih badannya supaya pas SNM nggak kaget gitu badannya. Pernapasannya juga bagus tuh, wow, tiap hari latihan fisik, lari muterin GBK, dibatesin berapa putaran berapa menit gitu kan. Ya itu emang bagus, emang itu cara supaya badannya nggak kaget, nggak shock gitu bawain lagu yang sangat-sangat capek gitu. Tapi itu emang berguna sih. Iya bener, aku tapi geng yang melipir ke bakso. Kabur latihan nggak jadi sih, jadi itu sudah di tahap yang gue nggak kuat gitu ya. Gue ngerasa kayak, bukan ngerasa sih, gue tuh lagi kayak nggak tahu hilaf atau dari mana gitu. Gue kepikiran, gue udah sering banget latihan fisik nih dari zaman training gen 4, baru masuk tim T, pertengahan tim T, terus sekarang mau SNM bawa latihan fisik lagi gitu. Kayak yaudah gue melipir lah bentar lah, sekali gue bandel dikit gitu kan. Terus ya udah akhirnya gue melipir ke tukang bakso, makan bakso gitu. Kali-kali rebel ya, bener, kali-kali rebel. Tapi kakak-kakaknya juga udah ngerti lah, nih anak-anak udah pada capek, terus kayak hampir tiap hari latihan fisik juga. Mereka juga mereka tuh gak yang maksa juga guys, maksudnya mereka kakak-kakaknya juga baik banget. Kayak mereka tahu kita capek, mereka tahu kita banyak latihan, banyak schedule gitu, jadi mereka tahu anak-anaknya ada yang rebel pun kayak ya udahlah ya udahlah, kalian udah tahu kalian harus sampai mana batas diri kalian. Jadi mereka nggak yang marah, kalian ngapain ya? Enggak, mereka kayak ya udahlah, mereka ketawa aja gitu, karena mereka tahu abis ini nggak mungkin kita ulangin terus-terusan gitu ya, sekalinya itu aja gitu. Selain lari ada tips lain? Latihan fisik sih, Kak Divati. Latihan fisik kayak misalnya plank, terus sit up push up, terus banyak deh ya. Coba deh kalian lihat ini aja sih, workout yang di YouTube gitu kan, tahu kan sekarang banyak kan yang workout gitu yang bisa kalian lihat dari YouTube ya kurang lebih juga latihan fisiknya JKT mirip-mirip kayak gitu kok, nggak jauh beda. Latihan fisikku farming demi Lisa. Kak Dimas lu nggak mau nunggu SNM aja grade-nya? Lihat nanti ya. Kan sudah diumumkan. Rekor plank terlama berapa menit Kalisa? Aku tuh nggak kuat plank guys, sumpah. Aku it's okay sit up push up berkali-kali, tapi jangan plank dah. Waktunya plank sama waktunya kita biasa itu kayak terasa berbeda gitu. 1 menit plank sama 1 menit biasa itu beda banget. 1 menit plank tuh kayak 1 jam. Gue gak suka banget sama plank, gak tahu kenapa. Padahal sebenarnya kayak tinggal gitu aja kan kata, tapi itu susah, itu capek, itu pegel, itu gemeter. Jadi kayak gue gak suka plank. Terlama aku 2,5 menit sih, karena member-member kalau udah plank gitu ya 2,5 menit udah mulai pada udah pada gitu, Kak ini kapan selesainya Kak, udah pada gitu. Padahal sebenarnya kalau biar kalian gak capek tuh jangan banyak ngomong gitu, cuma
karena pada nggak kuat jadi kayak kak capek kak kapan selesainya kak gitu. Jadi sekarang paling lama ya 1 menit 1,5 menitan. Lisa udah terima amplop Gokiro Project kan? Udah Kak Alif Rozali, iya bener. Udah Kak Alif Rozali, tadi kebetulan aku habis unboxing gift ya. Tadi aku sudah menunjukkan ini. Aku sudah dapat nih dari Gokiro Project. Itu deh, aduh gue lapar deh. Aku tuh pengen nonton drama Korea aku deh, yang aku lagi suka nonton Mr. Queen itu, tapi streamingnya di mana ya? Udah lewat sih harusnya. Hari ini sama besok itu episode terakhir. Aku gak suka deh kalau drama Korea aku suka tuh mau habis, kayak hidup gue tuh hampa. Kayak gue gak tahu abis ini gue harus nonton apa lagi gitu. Sedih. So aku pengen nonton To The Boys I Loved Before. Udah keluar guys yang season terbarunya. Bukan season sih, yang part terbarunya, Always and Forever. Sumpah gue pengen nonton, gue suka banget. Aku suka Noah Centineo. Belum nonton nih. Aku suka banget tuh The Boys I Love Before, karena sebenarnya itu filmnya cinta-cintaan yang biasa aja sih, yang ya mungkin cowok-cowok gak gitu suka sih filmnya. Cuma nggak tahu, aku yang cewek-cewek suka aja karena cowoknya ganteng dan cowoknya so sweet guys. Gue tuh jadi kayak gue halu gitu, gue pengen punya cowok kayak gitu dan nanti, tapi nggak bisa. Tapi ya bisa juga sih, jodoh nggak ada yang tahu gitu. Cuman gue pengen nih bentuknya kayak Noah Centineo karena ganteng banget. Aku suka filmnya tuh yang kayak misalnya dia cowoknya tuh kayak bucin banget gitu lah sama ceweknya. Terus gue kayak ih lucu banget. Halu gak sih? Malam-malam enak nih beli nasgor kuah. Iya kak, tapi gue pengen banget gulai sumpah. Makanya aku sebenarnya pengen keluar, pengen dari gulai. Jangan halu ntar error lagi. Ya jangan error dong please. Kali-kali showroom mendukung gue kayak untuk halu. Sumpah Kento Yamazaki kan ngeluarin foto terbaru ya. Bukan ngeluarin sih, ngepost foto terbaru di Instagram dia. Cakep banget, jodoh orang. Cakep banget, cakep banget guys. Foto terbarunya kayak kok ganteng gitu ya. Kayaknya gue kalau dilamar sama Kento Yamazaki malam ini juga gitu, tiba-tiba Kento Yamazaki ada di gitu depan kosan gue, terus kayak ayo Lisa kita nikah ke Jepang, kayak gue langsung mau deh tanpa babi bu. Gue kayak yaudah ayo ikut aku mau ke Jepang, kayak gue langsung terima deh. Tapi nggak mungkin juga kayak gitu, nggak mungkin juga nih orang ganteng mau ke kosan gue. Ganteng banget, gue lagi ngeliat fotonya guys.
gue lamar duluan nggak bisa. Ih, gue halu, lu halu juga. Gue liat nih ya sisanya. OTW error nih. Oh jangan dong, jangan error. Jangan error dong showroom. Kamu harus mendukung aku untuk halu. Kasihanilah aku sedikit besok Valentine. Gak bisa sama Kento Yamazaki. Aku bingung, dia tuh kan cakepnya tuh bukan cakep yang cakep banget kayak ganteng banget gitu kayak Noah Centineo gitu ya, tapi dia tuh tipe yang cakep gemesin dan gak ngebosenin gitu. Aku suka banget. Error. Maaf ya guys, aku nggak tahu kenapa sih showroom tuh kayak tuh gak suka gitu ya kalau ada yang halu, terutama gue. Tapi dia emang ganteng banget. Sumpah ya, ada satu foto dia di Instagram gue suka banget. Kayak dia bener-bener definisi indah. Kayak dia tuh bukan sekedar ganteng, bukan sekedar tampan, tapi dia definisi indah. Lucu banget. Kayak matanya tuh bening banget guys. Kenapa sih ada cowok sebening ini matanya? Indahnya ciptaan Tuhan. Coba kita lihat Noah Centineo. Kalau dia mah gak usah ditanya lagi, dia emang ganteng. Spasi apalagi yang di To All The Boys. Itu ganteng banget, kayak udah tinggi, badannya gede gitu kan, kekar, hidungnya mancung, alisnya tebel, matanya coklat. Cakep. Kalau sama bule ya kayak dia lah modelannya, gue mau. Tapi kalau sama orang Jepang modelannya kayak Kento Yamazaki ya. Noah tipe-tipe cowok hits ya, bener banget. Tipe-tipe cowok hits. Makanya gue tuh suka nonton film To All The Boys I Loved Before karena itu dia lucu. Ya dia tuh ganteng tapi dia juga lucu karena dia bucin sama ceweknya. Kayak dia tuh sayang banget gitu loh sama ceweknya. Gue gak bisa ngeliat film yang cowoknya tuh bucin tuh, gue gak bisa. Karena kalau misalnya film tuh yang ceweknya bucin tuh kayak udah biasa gitu. Maksudnya gue yang ya udah gitu. Tapi kalau cowoknya yang bucin kan gue kayak ya lucu banget. Gue tuh kayak gitu nontonnya. Oh ya Lis, baguskah yang ketiga? Belum nonton. Sama Kak Syahrul ya. Aku belum nonton Kak Syahrul. Aku juga belum nonton, baru mau nonton. Ini baru rilis kemarin kan tanggal 12. Aku juga belum nonton. Ntar deh malam ini aku nonton sebelum tidur. Aku mau nonton. Kalau Rose Butler itu dia juga seksi sih, cakep sih dia juga. Tapi tetap cakapan Noah Centineo. Tapi dia juga cakep sih, laki banget gitu loh.
Rose tipe aku. Oh berarti kakak sama kayak Jinan. Jinan suka banget sama Rose Butler. Sesuka itu dia. Aku tuh pengen nunjukin fotonya tapi gak bisa. Ih sumpah sih gue gimana ya pengen nunjukin tuh bang. Ini ada foto yang ganteng banget dianya. Tapi gak bisa nunjukin karena device-nya HP-nya gak bisa ditunjukin. Sumpah sih kalau kalian, ini aku kayak pernah ngomong juga sih. Ada aktor juga yang main di Enola Holmes. Jadi partner mainnya dia tuh yang si, tahu kan kalian film Enola Holmes, ada tahu nggak? Yang cowoknya itu kan namanya Louis Partridge. Gue nggak tahu sih nyebutnya gimana, tapi ini namanya Louis Partridge. Ya itu dia ganteng. Dia ganteng banget, tinggi, dan mukanya kayak udah dewasa banget gitu kan. Terus gue mikir nih umur berapa? Terus aku pikir jangan bilang nih di bawah gua gitu. Terus aku iseng nyari kan di kelahiran tahun berapa, tau-tau 2003. Iya gak sih? Setahu aku dia 2003. Terus gua kayak ya beda setahun. Gua nuna dong, gua jadi kakak dong. Aku sukanya yang lebih tua. Ini 2003 guys, umurnya baru 17 tahun. Terus gue kayak, gue udah mau 21 tahun, gak bisa, gue gak bisa sama Louis Partridge. Karena dia terlalu muda, walaupun dia ganteng sebenarnya. Gak apa-apa tau kak, suka sama Brondong. Kayak gue pengen bilang gue gak suka, tapi takut nanti karma gitu kan, dapet jodohnya yang di bawah gue umurnya. Jadi ya udahlah. Kalau aku sama Kento Yamazaki kan bedanya agak jauh kan. Kalau nggak salah bedanya 6 tahun deh. Ya nggak sih? Saya nggak tahu bedanya kelahiran 94. Gue inget umur dia. Tuh kan kelahiran 94, dia umurnya baru 26 tahun. Oh, beda 6 tahun. Beda 6 tahun sama gue udah cukup lah. Beda 6 tahun itu udah gak terlalu jauh guys. Gak terlalu jauh, bisa lah. Bisa beda 6 tahun. Beda 6 tahun tuh gue masih mau karena gak terlalu jauh. Ya beda 7 tahun 8 tahun juga ya it's okay lah. Jadi aku sama Kento masih bisa tuh 6 tahun. Kayak Kentonya gak terlalu tua, gue nya juga gak terlalu muda. Jadi pas lah, gak yang terlalu bocah tapi gak terlalu dewasa banget gitu juga. Dylan Minot, iya Dylan Minot juga lucu. Dia yang main ini kan 13 Reasons Why. Dia juga lucu. Dia tuh kelahiran tahun berapa ya, bentar, tahun 96. Beda 4 tahun sama gue. Dia juga lucu sih. Matanya sih, aku suka matanya si Dylan karena matanya biru. Kayak gue mikir kalau gue punya anak sama dia, matanya pasti bagus karena mata anak gue pasti biru. Dan itu akan turun-temurun sampai ke cucu gue. Jadi cucu-cucu gue tuh cakep gitu ya. Istilahnya kayak memperbaiki keturunan gitu. Karena matanya si Dylan tuh bagus guys, sumpah. Kayak bukan Dylan. Karena matanya biru, gue bayangin kayak anak gue matanya biru juga, lucu banget. Kau penonton gak suportif sih ya? Siapa lagi ya? Cowok-cowok ini aktor-aktor yang aku suka. Bentar, kayak banyak deh.
Nih kalau aktor Korea, nah kalau aktor Korea ini kayaknya forever crush-nya aku, Kim Soo Hyun. Yang cowok guys, tuh kalian kalau nonton Dream High pasti tahu dia, atau nonton My Love from the Star. Kalian pernah nonton? Ya itu kayak my forever crush dia. Kemarin gue nonton dia yang di apa sih, It's Okay to Not Be Okay. Itu kayak dia tuh udah tua, sumpah. Dia tuh kelahiran tahun 88 kan, tapi dia tuh awet muda banget, cakep banget sumpah. Kayak ya gue mau lah, beda berapa tahun sama gue. Kelahiran tahun 88, gue tahun 2000. Ya 12 tahunan lah. Iya gak sih? Iya beda 12 tahun sama gue. Gak apa-apa lah. Kalau dia pengecualian, beda 12 tahun gak apa-apa. Karena ganteng. Karena dia ganteng banget, gak ngerti gantengnya tuh beda gitu loh guys, yang gak bosen. Dan dia tuh udah tua, umurnya tuh kayak udah 30-an, tapi tetap kinclong banget. Atau kalian tahu ini gak sih, drama My Girlfriend is Gumiho, itu udah lama banget. Itu yang main Lee Seung Gi, ya itu juga cakep. Itu juga cakep. Nam Joo Hyuk itu juga cakep. Terus yang jadi Han Ji Pyong itu juga cakep. Kim Son Ho itu juga cakep. Ya banyak sih yang cakep emang. Kesayanganku banyak. Beberapa pria makin tua makin cakep, sisanya harus baik, tua, dan ganteng. Nonton True Beauty nggak kak? Belum, aku baru mau lanjutin nonton lagi. Kemarin aku udah sempet nonton sampai episode 4. Ya, aku udah selesai. Aku lagi ongoing di semester 4. Semester 4 di episode 4. Aku mau lanjutin nonton. Gara-gara kemarin aku lagi iseng-iseng scroll di Instagram, gue ngeliat si Eunwoo guys yang jadi Suho di True Beauty nangis. Dia ngomongin, kan dia idol kan aslinya si Cha Eun-woo ini. Terus dia nangis kayak gue tuh pengen nikah. Dia ngomong gitu, dia di suatu acara gitu. Terus dia ngomong gini, gue tuh pengen nikah. Terus sebenarnya dia nangis bukan karena dia pengen nikah juga sih. Dia tuh kayak dia butuh seseorang yang bisa tulus di samping dia, yang nemenin dia waktu dia capek, terus bisa nemenin dia, bisa nerima dia tuh yang nggak baik-baiknya aja, yang buruk-buruknya juga bisa jadi diri dia sendiri. Sebab gue nontonnya sedih banget, dia sampai nangis gitu. Kayak orang ganteng punya masalahnya sendiri juga gitu ya, punya keinsecurannya sendiri gitu. Padahal dia tuh udah ganteng banget, jadi aktor iya, jadi idol iya gitu. Kayak siapa sih yang nggak mau sama dia? Kayak cewek pasti pada mau gitu. Kayak lu nembak cewek pasti cewek mau gitu. Ya nggak semua sih, nggak segampang itu. Cuma maksudnya dia tuh tampan gitu, kayak bisa. Kalau mau dapet cewek tuh bisa gitu. Waduh, tipe Eunwoo kayaknya aku banget nih. Pengen hapus makeup deh gue, tapi nggak mau hapus makeup depan kalian karena pengen langsung cuci muka. Gila keren banget Via main bareng Reza Arab. Seru banget, pengen. Seriusan gak sih? So gue lagi buka Twitter ya guys, terus gue ngeliat tweetnya Via. Gila keren banget. Di-upload dong. Keren banget lu. Keren banget lu Fidli, gue liat-liat.
Ih, keren banget. Udahlah Via mah graduate langsung jadi gamers aja gak sih? Kayak dia emang suka gitu sama dunia itu, dunia game gitu. Kalau itu kan gak gue banget ya. Hai Kak Lang. Hampir aja kelewat live kamu, gak apa-apa. Kan dia mau rakit PC buat stream. Si Fidli mau rakit PC, kocak bet. Tadi tuh aku mau nyari sesuatu apa ya? Tuh gue kok cepet banget lupaannya sekarang. Jadi tuh aku pengen melakukan sesuatu, pengen nyari sesuatu, tapi aku tiba-tiba langsung lupa. Gak tau lah, lupa, gue nyerah. Kalisa mau merakit rumah tangga sama aku gak? Ya, aku pikir-pikir dulu ya, kata Miki. Pikir-pikir, aku pikir-pikir, nggak tahu sampai kapan. Umur tidak bisa dibohongi. Gimana ya Kak Adel? Aku nggak tahu nih. Tadi aku bener-bener tiba-tiba lupa, sumpah bener-bener tiba-tiba lupa. Kayak gue mau ngelakuin sesuatu tapi gue lupa, tapi gue mau ngapain gitu. Langsung lupa karena ke distract, karena gue buka Twitter terus ngeliat Via nge-tweet itu, gue kayak langsung ke distract, gue langsung lupa. Ngantuk banget guys, udahan lah ya. Pengen rebahan, pegel banget. Punggungnya pegel banget. Wah, Tuhan Yesus. Udahan nih guys, capek, pengen tidur gue. Karena emang itu sebentar banget, gak pengen lama-lama. Udahlah, cari gulenya kapan-kapan aja lah, gue udah mager. Aku mau cuci muka, mau bersihin makeup, habis itu cuci muka, habis itu mau dengerin podcast. Asik banget gak? Aku mau dengerin podcast Diagonal nih habis mandi sambil rebahan, kan mantap banget tuh, nyalain AC dingin pakai selimut, mantap. Park Shin Hye bagus-bagus filmnya. Iya, Park Shin Hye itu yang main ini gak sih di film Alive yang zombie-zombie itu? Aku udah nonton. I love film zombie karena zombie itu bukan hantu kan, lebih kayak monster, jadi aku nggak takut kalau nonton itu, nggak kebayang-bayang. The Call aku juga udah nonton di Netflix, film dia yang The Call aku juga nonton. Itu endingnya agak ini ya, agak bingung gue sebenarnya gimana sih. Kalian nonton deh The Call, kalian pasti pusing sama endingnya. Oh ya, jadi sebelum kita berakhir hari ini, karena saya sudah tidak kuat lagi, sudah ingin rebahan. Terima kasih buatnya yang udah datang di showroom dadakan ini, udah nemenin dan sudah chit chat bersama aku, dan udah nemenin aku juga untuk buka-buka gift dari kalian. Thank you. Terus jangan lupa besok ada video call sama aku di sesi 3 tanggal 14 Januari 2021 alias lagi Valentine. Ayo Valentine sama aku, kita video call bersama-sama. Karena kayaknya ini bulan terakhir sih, karena aku nggak tahu, aku belum dapet info lagi. Ya bagus kalau Maret ada video call lagi, tapi
ya siapa tahu ini terakhir kan, ya lebih baik kita fit call ketemu. Jadi ayo kita screenshot. 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Halo guys, jadi tadi bukan nge-lag, tapi tadi bukan nge-lag guys, tapi tadi tuh si HP-nya mati. Ini HP yang aku pakai mati, aku lupa ngecas. Dari tadi keasikan ngobrol gitu kan, tapi udah di screenshot kan ya. Kebalik gak sih di kamera? Pakai kamera pakai HP yang satu lagi yang kalau pakai showroom kebalik mukanya. Kebalik gak sih? Oh aman. Oke. Oke semuanya, bye-bye. Untung penonton gak berkurang sih, jadi gue gak perlu ngulang live-nya. Thank you semuanya, I love you. Mwah. Sampai ketemu besok di video call. Bye-bye. Aku matiin ya video call. Video call ya showroom ya.